Wah, Diandra, ini sepertinya memang momen pergantian tahun baru ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu karena ada hiburan gratis untuk masyarakat ya. Kalau tadi ada sekitar 15 sampai dengan 23 panggung utama di Jakarta, bahkan sampai ke Pulau Seribu ya, ada hiburan-hiburan gratis untuk masyarakat ya. Tapi tentunya yang paling penting adalah tetap berhati-hati ya, karena di situasi yang crowded, yang ramai, biasanya rawan oleh pencurian Copetan, nih. betul sekali. Dan juga ada yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah nanti ketika pulang ini hati-hati dan juga bisa memakai transportasi umum karena ada beberapa ruas jalan di Jakarta ini yang ditutup begitu dan dialihkan rekayasa lalu lintasnya. Kemudian untuk KRL juga kabarnya hari ini 24 jam beroperasi. 24 jam ya, apalagi tadi sudah disampaikan ya oleh Galuh dan juga Dilami bahwasanya lebih baik tidak bawa kendaraan pribadi, menggunakan kendaraan umum saja karena sudah disediakan ya 24 jam ini KRL terutama komuter lain ini bisa dipakai atau digunakan untuk masyarakat ya, bisa beraktivitas di Car Free Night pada malam hari ini ya. Betul sekali, jadi memang yang datang ke Jakarta untuk menikmati malam pergantian tahun ini nggak hanya dari Jakarta aja, tapi juga dari luar kota juga banyak. Bahkan untuk dari wilayah Jabodetabek itu semuanya pada ke Jakarta, Cawan. Ini Diana, kalau kita lihat ya, kita kan orang Jakarta ya, mungkin bagi teman-teman yang dari luar Jakarta atau Jabodetabek begitu datang ke Jakarta, ada spot-spot yang paling menarik. Kalau kita lihat ada Ancol ya, kemudian juga ada Monas, ada Bundaran HI. Kalau menurut kamu nih, kalau kita kilas balik ke beberapa tahun yang lalu, yang paling ramai di titik mana tuh? Pernah liputan di sana nggak? Aku lihat di Bundaran HI. Bundaran HI dari dulu, dari aku kecil, selalu paling ramai di Bundaran HI. Kalau misalnya tadi kita lihat laporan dari Galuh Pandu yang ada di Bundaran HI juga kita lihat tadi sangat ramai dan juga ditambah lagi ada 23 titik. Ada panggung-panggung juga dan bahkan tadi Prabowo Subianto, presiden kita juga sempat memantau loh. Sempat melintas untuk menyapa para warga yang ingin menikmati malam pergantian tahun di Bundaran HI. Iya, tadi kita sudah sempat singgung bahwa di Kota Tua juga nggak kalah ramai nih, Diandra. Karena Kota Tua Jakarta akan menunjukkan Light Festival di malam pergantian tahun 2025. Dan masyarakat yang ingin melewati malam pergantian tahun dengan sensasi pertunjukan cahaya spektakuler sudah mulai memadati kawasan Kota Tua. Iya, pemirsa, seperti inilah suasana dari Kota Tua menjelang pergantian tahun 2025. Kawasan bersejarah di Jakarta ini sudah mulai dipadati masyarakat yang berencana melewati malam pergantian tahun dengan pertunjukan cahaya seperti video mapping dan juga atraksi lainnya. Pihak Kota Tua juga telah mempersiapkan sejumlah instrumen untuk kenyamanan warga yang merayakan malam pergantian tahun di Kota Tua. Setidaknya selama malam pergantian tahun, wisatawan yang datang ke Kota Tua akan menyentuh angka 41.000 pengunjung. Dalam upaya menjaga kebersihan selama malam tahun baru, pihak Kota Tua juga telah menyiapkan sejumlah aturan bagi para wisatawan. Di antaranya adalah larangan membuang sampah sembarangan, vandalisme hingga larangan menyalakan kembang api di Taman Fathahilah. Dan pemirsa, langsung saja untuk bisa memantau bagaimana kemeriahan di Kota Tua Jakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di sana. Halo, selamat malam Salam Rahmat, bagaimanakah situasi dan kondisi serta antusias masyarakat untuk merayakan pergantian tahun baru di Kota Tua Jakarta? Ya, Cabar dan juga pemirsa, inilah situasi terkini dari Kota Tua Jakarta, di mana saat ini antusias dari masyarakat atau pengunjung ini sangat tinggi sekali. Bahkan kalau dari tadi kami memantau, ini para pengunjung tidak henti-hentinya datang untuk menikmati semua euforia atau kemeriahan di malam pergantian tahun 2025, tepatnya di tempat kami melaporkan saat ini di Kota Tua. Karena nantinya ada banyak sekali beragam pertunjukan yang memang disuguhkan bagi para pengunjung, seperti Jakarta Light Festival, lalu ada video mapping, dan juga ada konser musik serta acara hiburan lainnya yang memang diperuntukkan bagi para pengunjung yang berada di Kota Tua Jakarta ini. Namun memang yang paling ditunggu-tunggu oleh para pengunjung adalah Jakarta Light Festival, karena nantinya akan ada
pencahayaan atau ilustrasi pencahayaan yang tepatnya di layar kaca Camar dan juga pemirsa melihat begitu, di mana memang saat ini memang ditampilkan juga dengan konser musik untuk bisa memeriahkan dan juga menghibur bagi warga yang memang sudah datang sejak siang hari tadi di Kota Tua Jakarta Barat ini. Dapat kami informasikan juga bahwa memang situasinya saat ini semakin malam justru semakin ramai, Camar dan juga pemirsa, didatangi oleh masyarakat yang tidak hanya datang dari Jakarta melainkan juga dari kawasan penyangga ibu kota, juga turut meramaikan di kawasan Kota Tua Jakarta Barat ini. Dapat kami informasikan juga bahwa memang dari pantauan kami di lapangan ada banyak sekali spot-spot atau momen yang bisa diabadikan oleh para pengunjung yang tentunya spot fotonya ini instagramable sekali untuk bisa dipost di Instagram atau juga di media sosial lainnya. Selain itu, Camar dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa dari Pemprov DKI Jakarta juga memberikan diskon yang sangat murah sekali, yakni sebesar Rp1 saja untuk bisa menggunakan Transjakarta, terutama di hari ini di tanggal 31 Desember. Tepatnya memang saat ini juga masyarakat masih bisa menggunakan moda transportasi Transjakarta dengan Rp1 saja, yang memang untuk Transjakarta sendiri ini beroperasi selama 24 jam khusus hari ini saja. Camar. Baik, terima kasih rekan Salam Rahmat yang melaporkan langsung dari Kota Tua Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Baik, Camar, tadi kita lihat bersama kemeriahan jelang malam pergantian tahun di Kota Tua. Bahkan tadi tidak hanya ada warga Jakarta saja yang datang, tapi juga dari kawasan-kawasan penyangga Jakarta seperti dari Jabodetabek juga datang untuk memeriahkan malam tahun baru hari ini. Betul, karena tadi ada light show ya, bagaimana pertunjukan cahaya yang akan ditampilkan. Dan kalau saya pribadi sih yang unik tadi seperti yang disampaikan oleh Salam, akan ada pertunjukan musik, salah satunya adalah Merpati Band. Kalau kamu tahu, ini lagunya Karena Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah. Kamu ingat nggak? Ingat, itu zaman SD. Zaman SD ya, zaman SD. Jadi mungkin buat Gen Z yang pengen nostalgia ke zaman SD, nonton Merpati Band, dan juga masih banyak ya musisi-musisi lain yang hadir begitu ya, bisa langsung datang ke Kota Tua. Bahkan Kota Tua ini ternyata nggak cuma di tanggal 31 saja, Diandra, tapi sudah bersiap untuk menyambut masyarakat ya, untuk menghibur masyarakat dari tanggal 30 kemarin, jadi 2 hari. 2 hari sudah bersiap-siap untuk menyambut pergantian tahun malam hari ini. Dan tidak hanya di Kota Tua saja, juga tadi ada sebelumnya di Bundaran HI, kemudian di Ancol, dan juga ada satu lagi di Taman Mini Indonesia Indah, Camar. Jadi Taman Mini Indonesia Indah ini juga masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi keluarga Indonesia yang berencana menghabiskan malam pergantian tahun bersama keluarga. Ya, betul. Tidak hanya itu, untuk menyambut ya tahun baru 2025 dengan Sorai Festival, kita lihat ya. Taman Mini Indonesia Indah ini ramai dan dipadati oleh masyarakat yang akan menghabiskan malam pergantian tahun 2025. Sejumlah acara menarik ditawarkan Taman Mini Indonesia Indah jelang tahun baru 2025. Salah satunya adalah Sorak Sorai Fest yang menawarkan sejumlah pertunjukan menarik. Para pengunjung bisa menikmati pertunjukan musik dari penyanyi Indonesia secara gratis. Selain itu, salah satu acara yang paling ditunggu adalah pertunjukan drone show terbesar se-Asia Tenggara yang juga akan dilaksanakan di Taman Mini. Salah satu persiapan yang telah dilakukan oleh pihak pengelola adalah menambah kantung parkir untuk kenyamanan para wisatawan, seperti kantong parkir di area Museum Komodo, Skyworld Taman Mini, hingga di area Taman Burung. Sejumlah kendaraan keliling gratis juga disiapkan dengan jumlah yang telah ditambah. Setidaknya Taman Mini telah menambah sebanyak 37 unit bus angling untuk digunakan oleh wisatawan selama malam pergantian tahun 2025. Ya, pemirsa dan juga Diandra, memang kalau kita lihat Taman Mini Indonesia Indah ini selalu menjadi salah satu destinasi favorit, tidak hanya di tahun baru tapi juga di beberapa event atau tanggal-tanggal merah hari libur nasional, Diandra. Betul sekali. Jadi memang kalau kita lihat saat ini visual di Taman Mini Indonesia Indah, antusiasme warga atau antusiasme masyarakat yang hadir ini sangat tinggi sekali. Mereka ingin menikmati bagaimana nih jalannya malam pergantian tahun di Taman Mini, dan juga tadi dikatakan bahwa saat ini akan ada
festival drone terbesar se-Asia Tenggara di Taman Mini. Iya, festival drone terbesar di Asia Tenggara, dan kalau kita lihat dari visualnya, ini rata-rata kebanyakan dihadiri oleh rombongan keluarga ya, Diandra ya, karena memang biasanya hari libur di malam pergantian tahun, dan ini kalau kita lihat adalah diorama dari peta Indonesia yang ada di Taman Mini, dan kita akan beralih ke Bundaran HI ya. Ya, betul sekali. Ini merupakan Visual terkini di Bundaran HI Jakarta Pusat. Nampak sudah dipadati oleh para pengunjung atau para masyarakat yang ingin menikmati jalannya malam pergantian tahun ke 2025 di Bundaran HI. Dan ini kenapa ramai ya, Diandra ya? Sekali lagi dapat kita informasikan bahwasanya panggung utamanya ada di Bundaran HI. Jadi dari 23 panggung yang sudah disiapkan untuk bisa menghibur masyarakat, dan salah satunya panggung utamanya ada di Bundaran HI yang menjadi titik pusat malam pergantian tahun, dan mungkin banyak masyarakat yang juga ingin melihat bagaimana nanti kembang api ya, atau pesta kembang api. Baik, dari Bundaran HI kita akan kembali ke Taman Mini nih, Camar. Jadi kita akan memantau langsung bagaimana persiapan perayaan malam tahun baru di Taman Mini Indonesia Indah. Di sana sudah ada rekan Jen Cahyani, dan halo selamat malam Jen, bagaimana suasana di Taman Mini Indonesia Indah dan apa saja agenda perayaan malam tahun baru? Ya, selamat malam Diandra, Camar, dan juga pemirsa. Saat ini suasana di Taman Mini Indonesia Indah sangat ramai, sangat padat, dan ini saya berdiri tepat di depan panggung musik ya, panggung konser. Nah, ini yang menjadi salah satu daya tarik utama masyarakat yang ingin merayakan malam pergantian tahun di Taman Mini Indonesia Indah. Ada konser musik yang dihadiri oleh banyak sekali artis tanah air. Kemudian selain konser musik juga ada banyak juga pertunjukan atau atraksi yang disajikan ya untuk masyarakat yang ingin merayakan malam pergantian tahun di Taman Mini Indonesia Indah. Mulai dari festival budaya, ada pertunjukan seni, kemudian salah satu yang ditunggu-tunggu juga ada air mancur menari. Nah, ini spesial sekali ya dari Taman Mini Indonesia Indah yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh para pengunjung. Nah, terbukti dengan data pengunjung yang masuk atau yang datang ke Taman Mini Indonesia Indah di periode libur tahun baru ini. Kalau di hari-hari biasa hanya belasan ribu orang saja, namun di periode libur tahun baru ini mencapai 40.000 kalau di hari kemarin. Nah, kita lihat di hari ini, karena memang hari ini adalah puncak tahun baru 2024 ke 2025, tentu saja semakin banyak. Karena tadi kita pantau sejak siang hari hingga sekarang malam hari semakin ramai, semakin padat masyarakat atau pengunjung yang ingin menghabiskan malam tahun barunya bersama keluarga di sini. Dan tadi juga kita sempat menanyakan ya kepada pengunjung, apa sih harapan mereka di tahun 2025? Tentu saja mereka ingin menjadi lebih baik, menjadi lebih sukses, sehat selalu, dan lain sebagainya. Tentu saja perayaan tahun baru di sini menjadi salah satu yang favorit. Di samping itu memang di lain ya, selain adanya banyak sekali pertunjukan, dan di Taman Mini ini menjadi salah satu yang antusiasnya sangat tinggi atau sangat besar ya, seperti itu. Camar dan Diandra. Baik, terima kasih Jen Cahyani langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Camar, kalau misalnya kita lihat bagaimana nih antusiasme para pengunjung di Taman Mini? Luar biasa ya, seperti yang dikatakan oleh Jen, bahwasanya ini menjadi salah satu spot favorit masyarakat. Apalagi kalau di Taman Mini Indonesia Indah, ini nggak ada tiket terusan lagi, jadi cukup satu kali aja nanti mereka sudah bisa menikmati berbagai wahana, dan salah satunya adalah hiburan gratis ya yang disediakan oleh Pemprov DKI. Salah satunya adalah di Taman Mini Indonesia Indah nih, Diandra. Tadi juga di Taman Mini ada pertunjukan, terus ada drone terbesar di Asia Tenggara, terus juga ada transportasi keliling gratis untuk bus keliling gratis. Jadi para warga yang ingin datang ke Taman Mini ini bisa menaruh atau memarkirkan kendaraan mereka di kantong-kantong parkir yang sudah tersedia. Tapi untuk masuk ke Taman Mininya sendiri ini memang nggak bisa pakai kendaraan pribadi, jadi harus pakai bus listrik itu, Camar. Ini jadi pertanyaan masyarakat ya yang pengen datang ke Taman Mini Indonesia Indah yang memang terkenal luas sekali ya, Diandra. Jadi tidak perlu khawatir bahwasanya pihak dari Taman Mini Indonesia Indah ini sudah mempersiapkan salah satunya adalah tadi ya transportasi yang sudah disediakan untuk bisa berkeliling di Taman Mini Indonesia Indah ya. Ya, tidak hanya di Taman Mini saja, Camar, tapi di Ancol ini juga akan ada agenda
malam pergantian tahun. Jadi menyambut malam pergantian tahun baru, Taman Impian Jaya Ancol ini menggelar berbagai pertunjukan seperti panggung gempita hingga drone light show. Pemirsa, Taman Mini Jaya Ancol, Taman Impian Jaya Ancol akan menghadirkan pertunjukan 1000 drone hingga pesta kembang api di malam pergantian tahun baru. Selain itu ada musikal fireworks yang digelar tepat tengah malam dan pesta kembang api akan kembali hadir menghiasi langit pantai Ancol. Seluruh rangkaian acara penyambutan tahun baru tetap dikenakan biaya sesuai dengan tiket masuk Ancol. Ya, Diandra, ini di Ancol ternyata untuk tiket di malam pergantian tahun sama harganya ya. Jadi tidak perlu khawatir bagi masyarakat yang ingin pergi ke Ancol karena tiketnya sama dengan tiket reguler di hari-hari biasa. Kemudian kalau kita lihat ini situasi dan kondisi di Ancol sudah mulai ramai, sudah mulai berdatangan. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 9. Artinya hanya tinggal 3 jam lagi ya. 3 jam lagi menuju pergantian tahun di Taman Impian Jaya Ancol. Dan biasanya spot favorit adalah di pinggir pantai, Diandra. Betul sekali. Jadi orang-orang ini pengennya nonton kembang api di sekitaran pantai dengan angin-angin sepoi-sepoi. Kayaknya seru banget ya, Camar ya. Terutama kalau kita lihat ini banyak sekali rombongan keluarga, Diandra ya, yang hadir untuk bisa melihat situasi dan kondisi terkini. Nah, sekarang kita akan masih pantau di lokasi panggung utama dari perayaan malam tahun baru yang juga akan dihadiri oleh PJ Gubernur Jakarta. Ini di Bundaran HI sudah mulai ramai nampaknya dan sudah disediakan panggung khusus ya, panggung utama untuk penampilan pertunjukan musik sambil nanti menunggu detik-detik pesta kembang api ya. Ini selalu ikonik dari tahun ke tahun. Pasti kalau dari masyarakat kalau ke Jakarta pengennya ke Bundaran HI. Betul. Camar udah pernah belum tahun baruan di Bundaran HI? Tahun baruan pernah di Bundaran HI, waktu itu liputan di 2 tahun lalu. Dan memang kalau kita lihat, Diandra, masyarakat begitu antusias ya. Karena ini sekali lagi hiburan gratis, tidak dipungut biaya. Dan di sepanjang jalan terutama dari Bundaran HI menuju Sudirman Tamrin, ini sudah ada panggung-panggung hiburan lainnya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak hanya bertumpuk di satu titik saja. Tapi juga teman-teman juga bisa memilih ya di titik-titik lain yang ada di sepanjang jalur tadi, ada 23 titik ya. Betul sekali. Tadi sudah ada di Bundaran HI, kemudian juga ada di Monas, ada di Ancol, Taman Mini, Kota Tua juga ada. Jadi banyak sekali opsi-opsi atau alternatif yang bisa digunakan atau bisa menjadi alternatif bagi para warga masyarakat Jakarta maupun juga di kawasan penyangga Jakarta seperti dari Jabodetabek ini untuk pergi ke tempat-tempat yang sudah disediakan nih untuk menghabiskan malam pergantian tahun malam ini. Wah, semakin malam nampaknya semakin ramai di sejumlah titik yang ada di Jakarta. Tapi Diandra dan juga pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu karena nanti kita akan melihat ya bagaimana keseruan semakin malam semakin ramai di sejumlah titik yang ada di Jakarta untuk malam pergantian tahun. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.